Selamat datang di pojokan cerita yang biasanya cuma ditemuin waktu listrik mati, angin gede, dan tetangga mulai bisik-bisik. Di sini, kita bakal nyeritain kisah-kisah gelap yang kadang mirip hidup kita sendiri. Bedanya, yang ini gangguinnya bukan tagihan bulanan, tapi makhluk tak kasat mata. Santai aja, anggap aja kita lagi nongkrong di warung kopi pinggir gang, ditemani kipas angin yang bunyinya kresek-kresek kayak kode alam. Kalau tiba-tiba merinding, tenang, itu bukan apa-apa. Mungkin cuma angin, mungkin juga bukan. Yang jelas, siapin posisi duduk paling nyaman. Karena cerita horor di sini bukan cuma buat nakutin, tapi juga buat nemenin malam-malam panjang warga plus 62 yang hidupnya kadang lebih serem dari hantunya sendiri. Malam itu Jakarta masih sesak seperti biasa. Lampu neon hotel-hotel di kawasan Tamrin dan Sudirman berkedip-kedip memantul di genangan air bekas hujan. Feby melangkah keluar dari lobi Hotel Grand Sahid dengan sepatu hak tinggi yang sudah mulai aus. Wajahnya lelah, makeup tebalnya sedikit luntur di sekitar mata. Malam ini ia berhasil mendapatkan tamu tetap yang cukup royal, tapi tetap saja ia merasa kosong. Sudah hampir 2 tahun Feby bekerja sebagai lady companion. Ia lebih suka bilang LC atau temannya tamu hotel. Dengan uang itu ia membayar kontrakan ibu dan adik laki-lakinya di Bekasi, membayar sekolah adiknya, serta membeli obat-obatan rutin untuk ibunya yang sakit-sakitan. Pukul 1:30 dini hari, Feby menaiki ojek online kembali ke kosannya di daerah Cempaka Putih. Sepanjang jalan, ia terus mengucek lehernya yang terasa panas. Awalnya ia pikir itu hanya karena AC mobil tamunya terlalu dingin, lalu tubuhnya bereaksi setelah keluar ke udara malam. Sesampainya di kos, Feby langsung membuka baju dan mandi air dingin. Tapi anehnya, air dingin itu justru membuat kulitnya terasa semakin panas. Sensasi panas itu mulai dari telapak kaki kiri, naik perlahan ke betis, paha, pinggang, lalu terus merayap ke lengan kiri dan bahu. Seperti ada cairan mendidih yang mengalir di dalam pembuluh darahnya. Ia keluar dari kamar mandi sambil menggigil. Tubuhnya basah tapi tenggorokannya terasa kering. Feby langsung merebahkan diri di kasur busa tipisnya tanpa memakai baju. Kamar kosnya kecil, hanya 3 kali 3 meter, dengan satu jendela kecil yang menghadap gang sempit. Lampu neon dari luar masuk samar-samar lewat celah tirai yang sudah robek. Pukul 3 lewat, Feby terbangun karena rasa panas yang semakin menjadi-jadi. Ia merasa seluruh sisi kiri tubuhnya terbakar. Keringatnya percucuran, padahal kipas angin di atas kepalanya sudah diatur kecepatan paling tinggi. Ia menyentuh paha kirinya dan langsung tersentak. Kulit di sana terasa lebih panas daripada bagian tubuh lainnya. Besok paginya, Feby terbangun dengan kepala pusing. Saat ia bangun dan melihat ke cermin kecil di dinding, napasnya langsung tertahan. Di kaki kirinya, mulai dari mata kaki sampai ke pangkal paha, muncul bercak-bercak merah keunguan yang basah. Kulitnya mengelupas tipis, dan dari bawahnya keluar cairan bening kecoklatan yang lengket. Luka serupa juga muncul di lengan kiri, mulai dari punggung tangan sampai ke siku. Luka itu tidak berdarah, tapi basah terus, seolah kulitnya menangis. Ia menyentuhnya pelan. Rasa gatal yang hebat langsung menyerang begitu jarinya menyentuh luka. Gatalnya bukan gatal biasa, seperti ada ribuan semut kecil yang menggigit dari dalam dagingnya. Ia menggaruknya tanpa sadar. Semakin ia garuk, semakin banyak cairan yang keluar, dan semakin pedih. Sepanjang hari itu, Feby tidak bisa bekerja. Ia bolos dari hotel. Ibunya yang datang ke kos sore hari langsung panik melihat keadaan anaknya. Wajah Feby pucat, bibirnya kering, dan matanya sayu. Yang paling menakutkan adalah luka di sisi kirinya yang semakin melebar dan semakin basah. Malam harinya, ibu membawanya ke klinik dekat pasar. Dokter perempuan paruh baya itu memeriksa luka dengan alis berkerut. Ia mengambil sampel cairan, mengusap luka, dan bahkan memeriksa dengan lampu khusus. Setelah hampir 1 jam, dokter hanya menggelengkan kepala. Ini bukan infeksi jamur biasa, bukan bakteri yang saya kenal, juga bukan herpes.
kata dokter dengan suara ragu. Hasil lab baru keluar besok, tapi saya jujur, saya belum pernah melihat luka seperti ini. Feby pulang dengan perasaan semakin berat. Malam itu ia tidur dengan gelisah. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun lagi. Kamarnya gelap gulita karena lampu sudah dimatikan. Tapi ia merasa ada yang lain di dalam kamar. Ia merasakan ada yang sedang mengamatinya. Bukan cuma perasaan, ia benar-benar merasakan tatapan itu. Tatapan yang dingin dan lapar datang dari arah sudut kamar, tepat di sebelah lemari baju. Feby menoleh perlahan. Sudut itu kosong. Tapi semakin lama ia memandang ke sana, semakin jelas ia merasakan ada sesuatu yang berdiri diam di kegelapan. Panas di tubuh kirinya kembali muncul. Kali ini lebih dalam, seolah menjalar ke tulang. Luka-lukanya terasa berdenyut pelan, mengikuti irama detak jantungnya sendiri. Feby menarik selimut sampai ke dagu. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang keras, ia merasa sangat takut. Ia yakin ini bukan penyakit biasa. Ini bukan alergi, bukan infeksi, bukan juga karena kelelahan. Ini kiriman. Pasti dari Rina atau Maya, dua LC yang paling iri padanya akhir-akhir ini. Feby tahu mereka berdua kalah bersaing dalam merebut tamu-tamu tetap yang royal. Beberapa hari lalu ia sempat mendengar Rina mengumpat pelan di belakangnya. Lihat saja nanti, sombong banget loh. Feby memejamkan mata rapat-rapat. Tapi semakin ia memejamkan mata, semakin jelas ia mendengar suara kecil di dalam kepalanya. Seperti bisikan samar yang tidak jelas, bercampur tawa pelan yang sangat jauh. Pagi harinya, saat ia bangun, luka di tubuh kirinya sudah semakin jelek. Cairan yang keluar kini berubah menjadi lebih kental dan berbau anyir aneh, seperti campuran antara darah dan nanah yang sudah lama. Feby duduk di tepi kasur sambil menatap kosong ke dinding. Ia tahu, ini baru permulaan. Sesuatu telah masuk ke tubuhnya dan itu tidak berniat pergi begitu saja. Sudah seminggu sejak luka pertama muncul di tubuh Feby. Setiap hari lukanya semakin parah. Cairan yang keluar sekarang berubah warna jadi kekuningan dan berbusa sedikit, seperti nanah yang mendidih pelan di bawah kulit. Bau anyirnya menempel di seluruh kamar kosnya, membuat Feby mual setiap kali ia bernafas dalam-dalam. Dokter di klinik sudah angkat tangan. Hasil lab bilang tidak ada virus atau bakteri yang dikenal. Mereka sarankan ke rumah sakit besar, tapi Feby tahu itu sia-sia. Uangnya sudah menipis dan ibunya semakin panik. Ibu Feby adalah tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Ia sering cerita tentang tetangga di kampung yang disembuhkan dukun setelah dokter gagal. Setelah melihat anaknya semakin lemah, ibu memutuskan untuk mencari bantuan lain. Ia mendengar dari teman sekampung tentang Pak Hasan, seorang dukun di Mangga Besar yang katanya ahli mengobati kiriman santet. Kontrakannya tersembunyi di gang sempit, hanya buka untuk orang-orang yang benar-benar butuh. Ibu Feby tidak mau dengar protes anaknya. Ia paksa Feby ikut, meski Feby sudah mulai ragu dengan ide itu. Mereka berangkat sore hari dengan angkot dari Cempaka Putih. Jakarta sudah mulai gelap saat angkot memasuki kawasan Mangga Besar. Jalanan di sana ramai dengan pedagang kaki lima dan lampu neon warung makan. Tapi begitu memasuki gang, semuanya berubah. Gang itu sempit, hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Dinding rumah-rumah kontrakan retak dan berlumut, seperti tidak pernah disentuh sinar matahari. Udara terasa lebih berat, lembab dan penuh bau got yang menyengat. Feby merasa bulu kuduknya berdiri saat mereka berjalan semakin dalam. Lampu jalan di gang itu redup, beberapa malah mati, membuat bayangan pohon-pohon di pinggir gang tampak seperti tangan-tangan yang meraih. Kontrakan Pak Hasan berada di ujung gang, sebuah rumah sepetak dengan pintu kayu lapuk yang dicat hijau pudar. Tidak ada pelang nama atau tanda apapun. Ibu Feby mengetuk pintu pelan, seperti takut mengganggu sesuatu di dalam.
Pintu terbuka perlahan dan aroma kemenyan langsung menyembur keluar, bercampur dengan bau wangi yang terlalu kuat, seperti parfum murah yang dipakai berlebihan untuk menutupi bau busuk. Yang membuka pintu adalah seorang pria paruh baya, kurus tapi tegap. Itu Pak Hasan. Rambutnya pendek beruban, wajahnya tirus dengan rahang yang menonjol. Matanya yang paling menarik perhatian, kosong seperti mata orang buta, tapi tajam seperti pisau. Ia memandang Feby dari atas ke bawah tanpa ekspresi, tapi Feby merasa seperti sedang ditelanjangi. Pak Hasan mengangguk pelan dan mempersilahkan mereka masuk tanpa banyak bicara. Di dalam, ruangan utama kecil dan pengap. Lantainya semen kasar, dindingnya penuh retak yang ditutupi kain-kain usang. Ada meja kecil di tengah dengan lilin-lilin setengah terbakar dan botol-botol berisi cairan keruh. Udara di sana lebih lembab lagi, seperti berada di dalam gua basah. Bau kemenyan semakin pekat, membuat kepala Feby pusing. Di sudut ruangan berdiri seorang pria lain. Ia berambut gondrong yang kusut, memakai kopiah haji yang sudah pudar dan baju koko lusuh. Wajahnya tersenyum aneh, senyum yang tidak sampai ke mata. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam mengawasi mereka. Feby merasa tidak nyaman dengan tatapannya, seperti ada sesuatu yang salah dengan pria itu. Pak Hasan duduk di kursi kayu reyot dan meminta Feby duduk di depannya. Ibu Feby berdiri di belakang, tangannya memegang bahu anaknya. Tanpa bertanya banyak, Pak Hasan langsung menyentuh lengan kiri Feby yang terluka. Jarinya dingin seperti es, dan saat menyentuh luka itu, Feby merasa seperti ada arus listrik yang menyengat. Luka itu langsung bereaksi, cairannya mengalir lebih banyak dan rasa gatalnya meledak seperti api. "Ini kiriman dari orang dalam," kata Pak Hasan dengan suara datar tanpa nada. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut, tapi matanya menatap Feby seperti sudah tahu segalanya. Feby merinding. Bagaimana ia tahu? Pak Hasan bilang ritual harus dimulai malam ini, tepat pukul 12 malam. Ia suruh mereka pulang dulu dan kembali nanti. Feby ingin protes, tapi ibunya sudah setuju. Mereka keluar dari kontrakan dengan perasaan berat. Malam itu Feby tidak bisa tidur. Luka di tubuhnya semakin aktif, seperti hidup sendiri. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan samar di kegelapan kamar kosnya. Bayangan yang sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini lebih dekat. Ia merasa ada nafas dingin di telinganya, meski tidak ada siapapun di sana. Pukul 11 malam, Ibu Feby datang ke kos dan mereka berangkat lagi ke Mangga Besar. Gang itu sekarang lebih gelap, hanya diterangi bulan sabit yang samar. Suara anjing menggonggong jauh dan angin malam membawa bau amis dari kali di belakang. Saat mereka tiba, pintu kontrakan sudah terbuka sedikit, seperti menunggu mereka. Pak Hasan menyambut dengan wajah yang sama datar. Asistennya, pria gondrong itu, masih berdiri di sudut. Senyumnya semakin lebar sekarang. Feby merasa ada yang aneh dengan senyum itu. Gigi pria itu kuning dan tidak rata, tapi matanya tetap dingin. Pak Hasan memimpin mereka ke ruangan belakang yang lebih kecil, hampir seperti gudang. Di sana ada tikar anyaman di lantai, dan di atasnya tersebar bunga-bunga layu yang baunya menyengat. Ritual dimulai tepat pukul 12 malam. Jam dinding tua di dinding berdentang pelan, dan Pak Hasan mulai membakar kemenyan baru. Asapnya tebal dan hitam, memenuhi ruangan seperti kabut. Feby disuruh duduk di tengah tikar. Ibu Feby duduk di luar ruangan, ditemani asisten dukun yang mulai mengajaknya bicara pelan untuk mengalihkan perhatian. Pak Hasan mengeluarkan mangkuk kayu berisi air keruh yang dicampur garam kasar. Ia mulai membacakan mantra dengan suara rendah, kata-kata yang Feby tidak pahami, seperti bahasa kuno yang bercampur dengung. Udara ruangan semakin dingin, meski tidak ada jendela terbuka. Feby merasa angin dingin menyentuh kulitnya, membuat luka di tubuh kirinya berdenyut lebih kuat. Kemudian, Pak Hasan menuangkan air itu ke tubuh Feby. Airnya terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk. Luka-lukanya bereaksi hebat. Cairan nanahnya bercampur dengan air dan mengalir ke lantai. Rasa sakitnya luar biasa, seperti kulitnya dikuliti hidup-hidup. Feby ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan.
Pak Hasan terus membaca mantra. Matanya sekarang berubah, pupilnya melebar, membuat matanya tampak hitam sepenuhnya. Asisten dukun di luar ruangan masih tersenyum, tapi Feby bisa mendengar suaranya bergema samar di kepalanya. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Setelah selesai, Pak Hasan bilang ini baru tahap pertama. Feby harus kembali besok malam untuk ritual lanjutan. Feby pulang dengan tubuh lemas. Luka-lukanya masih basah, tapi panasnya sedikit reda. Namun, saat ia tidur malam itu, mimpi buruk datang. Ia bermimpi berada di kontrakan itu lagi, tapi kali ini Pak Hasan bukan manusia. Wajahnya berubah jadi sesosok hitam dengan mata merah. Dan asisten gondrong itu tertawa, suaranya seperti jeritan hantu. Pagi harinya, Feby bangun dengan perasaan aneh. Luka di tubuhnya tidak bertambah parah, tapi ia merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, seperti ada lubang kosong di dada. Ia tahu ini bukan akhir. Ritual itu baru mulai, dan sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu. Malam berikutnya, mereka kembali lagi. Gang mangga besar terasa lebih menyeramkan sekarang. Bayangan-bayangan di dinding seperti bergerak sendiri. Pak Hasan sudah siap dengan alat-alat baru, kain hitam yang dilipat rapi di lantai. Feby merinding melihat kain itu. Itu kain kafan, meski Pak Hasan bilang itu hanya alas ritual. Ritual kedua lebih dalam. Pak Hasan mulai menyentuh luka Feby lagi, jarinya menekan lebih keras. Rasa sakitnya membuat penglihatan Feby kabur. Ia merasa kesadarannya memudar pelan, seperti ditarik ke kegelapan. Di sudut mata, ia melihat asisten gondrong mendekat. Senyumnya sekarang seperti seringai binatang buas. Feby tahu ia sudah terjebak, tapi ibunya di luar tidak curiga apa-apa. Asisten dukun terus mengalihkan perhatiannya dengan cerita-cerita biasa. Di dalam ruangan, kegelapan semakin pekat. Pak Hasan mulai mantra baru, dan Feby merasa tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Ini baru awal dari neraka yang sebenarnya. Sudah 3 malam, Feby kembali ke kontrakan Pak Hasan di gang sempit Mangga Besar. Setiap kali ia pulang, tubuhnya terasa lebih lemah, seperti ada tenaga yang terkuras pelan-pelan dari dalam. Luka di sisi kiri tubuhnya memang mulai mengering sedikit, tapi gatalnya tidak pernah hilang sepenuhnya. Malah sekarang luka itu seperti punya nyawa sendiri, berdenyut pelan saat malam tiba, seolah memanggilnya kembali ke sana. Ibu Feby senang melihat perubahan kecil itu. Ia yakin Pak Hasan adalah penyelamat. Feby ingin berhenti, tapi ia tidak bisa. Setiap kali ia mencoba bilang tidak, ada sesuatu di dalam kepalanya yang membuatnya diam. Seperti bisikan tak terdengar yang memaksa kakinya bergerak ke Mangga Besar. Malam keempat ini terasa berbeda. Udara di gang lebih dingin dari biasanya, meski musim kemarau. Angin malam membawa bau amis yang lebih kuat dari kali di belakang, campur dengan aroma temenyan yang sudah familiar. Saat mereka tiba, pintu kontrakan sudah terbuka lebar, seperti mulut gelap yang siap menelan. Pak Hasan berdiri di ambang pintu. Matanya lebih tajam malam ini. Pupilnya melebar seperti mata kucing di kegelapan. Asisten gondrongnya tidak terlihat di sudut biasa. Malah, ia berdiri di belakang Pak Hasan. Senyumnya lebih lebar. Giginya kuning tampak berkilau samar di bawah cahaya lilin. Pak Hasan langsung memerintahkan Feby masuk ke ruangan belakang tanpa menunggu ibu. Ibu Feby duduk di ruang depan seperti biasa, tapi kali ini asisten dukun mendekat lebih cepat, mulai mengalihkan perhatiannya dengan cerita tentang obat-obatan herbal. Feby melirik sekilas ke ibunya sebelum pintu ruangan belakang ditutup. Pintu itu tebal, terbuat dari kayu lapuk, dan ada kunci besi tua yang berderit saat dikunci dari dalam. Ruangan belakang lebih sempit dari yang Feby ingat. Dindingnya basah, ada tetesan air yang menetes pelan dari atap bocor. Lantainya dingin, semen kasar yang membuat telapak kakinya kesemutan. Di tengah lantai, sudah terbentang kain kafan hitam besar sebagai alas. Kain itu kusam, penuh noda gelap yang tidak jelas asalnya. Di sebelahnya, ada kain kafan putih yang dilipat rapi, siap untuk dipakai. Feby merinding melihatnya. Kain kafan itu biasanya untuk orang mati, tapi Pak Hasan bilang itu bagian dari ritual pembersihan.
Pak Hasan menyuruh Feby melepas semua bajunya. Feby ragu sebentar, tapi matanya yang tajam membuat tubuhnya bergerak otomatis. Udara ruangan dingin menyentuh kulit telanjangnya, membuat luka di sisi kirinya bereaksi lagi. Cairan bening mulai keluar pelan dari bekas luka yang hampir kering. Pak Hasan mengeluarkan ember besi berisi air yang sudah dicampur kembang 7 rupa dan garam kasar. Bunga-bunganya layu, terapung di permukaan air yang keruh. Ia mulai membacakan mantra pelan sambil mengaduk air dengan tangan kirinya. Suara mantranya rendah, seperti dengung serangga yang masuk ke telinga Feby. Ritual mandi dimulai. Pak Hasan menuangkan air itu dari atas kepala Feby. Airnya dingin seperti es, tapi saat menyentuh kulit, rasanya seperti silet tajam yang mengiris. Feby menahan nafas. Air mengalir ke luka-lukanya, dan sensasi irisannya lebih parah di sana. Seperti ada ribuan bilah kecil yang menggoes daging dari dalam. Luka di kaki kirinya terasa terbuka lagi. Cairan nanah bercampur air dan mengalir ke lantai. Rasa sakitnya membuat lutut Feby gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci, hanya bisa berdiri diam sementara air terus dituang. Pak Hasan terus menuang, mantra di mulutnya semakin cepat. Air sekarang terasa lebih panas di luka, seperti asam yang membakar. Feby merasakan kulitnya mengelupas tipis-tipis di bawah aliran air. Bau kembang yang manis bercampur dengan bau anyir nanah membuat perutnya mual. Setelah ember kosong, Pak Hasan menyuruh Feby berbaring di atas kain kafan hitam. Lantai dingin menyentuh punggungnya. Kain hitam itu lembab dan lengket di kulit. Ia menutupi tubuh Feby dengan kain kafan putih, tapi tidak sepenuhnya. Bagian dada dan perutnya masih terbuka. Ruangan sekarang lebih gelap. Pak Hasan mematikan lilin terakhir, hanya menyisakan 1 lilin kecil di sudut. Bayangan dinding bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di balik retak-retak. Pak Hasan duduk di depan Feby. Wajahnya dekat sekali dengan wajahnya. Nafasnya bau kemenyan dan sesuatu yang busuk, seperti daging lama. Ia mulai membacakan mantra baru, suaranya lebih dalam, kata-katanya seperti getaran yang masuk ke dada Feby. Seketika, kesadaran Feby mulai memudar. Matanya masih terbuka, tapi penglihatannya kabur. Dunia sekitarnya menjadi gelap, seperti ditutup kabut hitam. Ia masih bisa merasakan tubuhnya, tapi seperti dari jauh. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Ini ilmu gendam, Feby tahu itu sekarang. Pikirannya berteriak ingin lari, tapi anggota badannya seperti batu. Pak Hasan mendekat lebih lagi. Bayangannya di atas Feby tampak lebih besar, seperti sosok hitam raksasa yang menindih. Tangan dinginnya menyentuh dada Feby, jarinya menekan luka di lengan kirinya. Rasa sakitnya meledak, tapi Feby tidak bisa menjerit. Mulutnya terbuka, tapi suara tidak keluar. Pak Hasan terus bergerak, tubuhnya sekarang menekan tubuh Feby. Sensasi itu mengerikan, seperti ada beban berat yang menghancurkan tulangnya. Tapi lebih dari itu, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam jiwanya. Di kegelapan pikirannya, Feby melihat hal-hal aneh. Bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar ruangan, seperti arwah yang merayap keluar dari dinding. Salah satunya mirip wajah Rina, saingannya di hotel. Tapi wajah itu tersenyum jahat dengan mata berlubang. Feby merasakan tangan Pak Hasan di seluruh tubuhnya, menyentuh tempat-tempat yang seharusnya tidak. Rasa malu dan takut bercampur, tapi tubuhnya tetap diam. Ilmu gendamnya kuat, membuat Feby seperti boneka hidup. Ritual berlangsung lama. Pak Hasan terus membaca mantra. Suaranya sekarang seperti jeritan samar di kepala Feby. Setiap gerakan membuat luka Feby bereaksi, seperti ada energi gelap yang ditransfer. Feby merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Bukan darah, tapi seperti bagian dari jiwanya yang terkoyak. Di akhir, Pak Hasan berhenti. Nafasnya terengah. Ia mundur dan cahaya lilin kembali terang sedikit. Feby masih terbaring, tubuhnya basah keringat dan cairan lain. Pak Hasan membuka kunci pintu dan memanggil ibu Feby. Feby dibantu bangun, tubuhnya lemas seperti habis digilas truk. Luka di sisi kirinya sekarang lebih kering, tapi ada bekas baru, garis-garis merah seperti bekas cakaran. Ibu Feby tidak curiga, ia pikir itu bagian dari penyembuhan. Asisten gondrong muncul lagi, senyumnya sekarang seperti tahu rahasia. Feby pulang dengan pikiran kosong. Di ojek ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Bukan orang,
tapi hawa dingin yang sama seperti di ruangan itu. Malam itu ia tidur dengan mimpi yang lebih buruk. Ia bermimpi kembali ke kain kafan hitam, tapi kali ini sosok hitam itu bukan Pak Hasan. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dengan tangan-tangan yang tak terhitung jumlahnya. Pagi harinya, Feby bangun dengan tubuh pegal. Luka-lukanya memudar lebih cepat, tapi harga yang ia bayar terasa lebih besar. Ia tahu ritual itu bukan penyembuhan, itu perjanjian dengan sesuatu yang mengerikan. Dan malam berikutnya, ia harus kembali lagi. Gang Mangga Besar sekarang seperti neraka pribadinya, dan Pak Hasan adalah penjaganya. Feby menatap cermin di kosnya, wajahnya pucat, matanya sayu. Di balik matanya ada bayangan hitam yang bersembunyi. Ia tahu, ini baru tahap ketiga, yang lebih buruk masih menunggu. Ritual malam keempat berubah menjadi rutinitas yang mengerikan. Feby tidak lagi ragu saat kakinya melangkah ke Gang Mangga Besar setiap malam. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya kembali, meski pikirannya berteriak ingin lari. Luka di sisi kiri tubuhnya semakin memudar, tapi bekasnya meninggalkan garis-garis hitam seperti urat yang mati. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh pegal dan pikiran kabur, seperti ada bagian dirinya yang hilang semalam. Ibu Feby masih yakin ini penyembuhan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu terkunci itu. Malam demi malam berlalu, dan sebulan penuh Feby terjebak dalam siklus itu. Setiap kali ia tiba di kontrakan, pintu sudah terbuka seperti biasa. Asap kemenyan selalu menyambut, lebih pekat sekarang, membuat udara ruangan seperti kabut beracun yang masuk ke paru-paru. Pak Hasan tampak lebih kurus, tapi matanya semakin hidup, seperti menyedot energi dari Feby. Asisten gondrongnya selalu ada, berdiri di sudut dengan senyum yang tidak pernah pudar. Senyum itu sekarang terasa seperti ancaman, giginya kuning seperti taring hewan liar. Prosesnya selalu sama. Ibu Feby duduk di ruang depan, ditemani asisten dukun yang mulai bicara pelan tentang hal-hal sepele. Cerita tentang cuaca, obat herbal, atau kisah dukun-dukun lain di Jakarta. Suaranya monoton, tapi efektif mengalihkan perhatian ibu. Feby bisa mendengar tawa kecil ibunya dari balik pintu, tapi itu terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Pintu ruangan belakang dikunci dengan derit besi yang familiar, dan kegelapan mulai menyelimuti. Di dalam, kain kafan hitam sudah terbentang di lantai. Nodanya semakin banyak sekarang, seperti darah kering yang tidak pernah dibersihkan. Kain kafan putih diletakkan di samping, siap untuk menutupi tubuh Feby. Pak Hasan mulai dengan mandi air kembang dan garam. Airnya selalu terasa seperti pisau yang mengiris, tapi sekarang Feby sudah terbiasa dengan sakitnya. Kulitnya tidak lagi bereaksi hebat, tapi rasa irisannya menjalar lebih dalam, seperti menyentuh saraf-saraf yang tersembunyi. Setelah mandi, Feby berbaring telanjang di atas kain hitam. Kain itu dingin dan lembab, seperti menyentuh mayat yang baru dikubur. Pak Hasan membacakan mantra di depan wajahnya, napasnya panas dan bau busuk. Seketika, ilmu gendam bekerja. Kesadaran Feby memudar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Ia masih sadar, tapi tubuhnya kaku seperti patung batu. Matanya terbuka, tapi tidak bisa berkedip. Ia bisa melihat semuanya, merasakan semuanya, tapi tidak bisa bergerak atau berteriak. Pak Hasan mulai mendekat. Bayangannya menutupi cahaya lilin tunggal di ruangan. Tubuhnya menindih Feby, berat dan lembab seperti kain basah. Gerakannya lambat, tapi pasti, seperti ritual yang sudah dihafal. Feby merasakan tangannya di seluruh tubuhnya, menyentuh luka-luka yang tersisa, membuatnya berdenyut sakit. Rasa malu membakar di dalam dada Feby, tapi lebih dari itu, ada ketakutan yang dalam, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekedar tubuh yang diambil, jiwanya sedang dirampok pelan-pelan. Setiap malam, prosesnya semakin lama. Pak Hasan terus bergerak di atasnya, mantra di mulutnya bercampur napas terengah. Feby bisa merasakan setiap detiknya seperti jam yang berhenti. Di kegelapan pikirannya, bayangan-bayangan hitam muncul lagi. Sosok hitam yang lebih besar dari Pak Hasan dengan tangan-tangan panjang yang meraih ke dalam dada Feby. Ia merasa ada yang ditarik keluar, bukan darah atau cairan, tapi esensi dirinya, seperti roh yang dikoyak sedikit demi sedikit.
Di puncak ritual, Pak Hasan selalu berhenti sejenak. Ia membisikkan sesuatu di telinga Feby, suaranya seperti angin dingin. Kata-kata tentang obat yang membuang penyakit. Lalu ia melepaskan dirinya di atas kain kafan hitam, cairan hangat yang menetes ke kain dan bercampur dengan noda lama. Feby merasakannya di kulitnya, lengkit dan panas, seperti racun yang meresap. Kain hitam itu seperti menyerap semuanya, menjadi lebih gelap setiap malam. Setelah itu, Pak Hasan mundur. Ilmu gendam pelan-pelan hilang dan Feby bisa bergerak lagi. Tubuhnya lemas, seperti habis dikosongkan. Ia bangun dengan tangan gemetar, memakai baju dengan susah payah. Luka di tubuhnya semakin hilang, tapi bekasnya sekarang seperti tato dalam yang tidak bisa dihapus. Setiap kali ia melihat ke cermin, bekas itu tampak seperti pola aneh, seperti simbol mantra yang tertanam di kulit. Ibu Feby selalu menunggu di luar. Wajahnya cerah melihat Feby keluar. Asisten dukun sudah berhasil membuatnya lupa waktu. Jam berlalu seperti menit. Mereka pulang dengan ojek, dan sepanjang jalan, Feby diam saja. Pikirannya linglung, seperti kabut yang tidak mau hilang. Malam itu ia tidur dengan mimpi yang sama. Kain kafan hitam yang hidup, merayap naik ke tubuhnya, membungkusnya seperti mayat. Sebulan berlalu seperti siksaan tak berujung. Setiap malam Feby merasa lebih kosong. Jiwa yang dirampok bukan cuma metafor. Ia mulai lupa hal-hal kecil. Nama tamu hotel lama, wajah adiknya, bahkan rasa lapar. Tubuhnya masih berfungsi, tapi seperti cangkang kosong. Luka asli dari santet sudah hampir hilang, tapi penggantinya lebih buruk. Ada hawa dingin yang selalu mengikuti Feby, bahkan di siang hari. Seperti bayangan Pak Hasan yang menempel di belakangnya. Suatu malam di pertengahan bulan, ritual berubah lebih mengerikan. Pak Hasan membawa benda baru, pisau kecil dengan gagang kayu berukir. Ia tidak menusuk Feby, tapi menggores pelang di bekas luka, mengeluarkan darah tipis yang dicampur dengan air kembang. Darah itu diteteskan ke kain hitam, dan kain seperti bereaksi, bergetar pelan di bawah tubuh Feby. Feby sadar sepenuhnya saat itu. Mata terbuka lebar, tapi tubuh kaku. Rasa sakitnya seperti api yang membakar dari dalam, menyebar ke seluruh syaraf. Asisten gondrong kadang masuk ke ruangan di malam-malam tertentu. Ia tidak ikut, tapi berdiri di sudut, memandang dengan senyum yang semakin lebar. Matanya sekarang tampak merah di cahaya lilin, seperti bukan manusia. Feby yakin ia bukan asisten biasa, mungkin jin atau arwah yang dipanggil Pak Hasan. Suara tawanya samar terdengar di kepala Feby, bercampur mantra. Di akhir bulan, Feby mulai merasa ada yang tumbuh di dalam dirinya. Bukan bayi, tapi sesuatu yang gelap. Setiap kali ritual selesai, ia merasakan getaran di perut, seperti ada tangan kecil yang meraih dari dalam. Ia tidak berani bilang ke ibu. Ibu masih senang melihat kulit Feby semakin bersih. Tapi Feby tahu, penyembuhan ini harganya terlalu mahal. Jiwa yang dipenjara bukan cuma miliknya, mungkin juga milik orang lain sebelumnya, yang sekarang bersembunyi di kain kafan hitam itu. Malam terakhir bulan itu, ritual mencapai puncak. Pak Hasan lebih agresif, gerakannya seperti binatang buas. Feby merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, seperti kaca yang retak. Setelah selesai, ia bangun dengan darah di antara paha, bercampur cairan lain. Kain hitam sekarang penuh noda baru, dan baunya seperti daging busuk. Pak Hasan bilang ritual hampir selesai, tapi Feby tahu itu bohong. Ia sudah terikat selamanya. Pulang malam itu, Feby duduk di ojek dengan mata kosong. Hawa dingin mengikuti lebih kuat, seperti tangan yang memegang bahunya. Di kos, ia bercermin dan melihat bayangan di belakangnya. Sosok hitam seperti Pak Hasan. Ia tahu, ini bukan akhir. Penjarahan jiwa baru mulai, dan neraka pribadinya akan berlanjut. Sebulan penuh ritual di kontrakan Pak Hasan akhirnya membuat luka di tubuh Feby memudar hampir sepenuhnya. Bekasnya sekarang hanya garis-garis gelap tipis di sisi kiri tubuhnya, seperti urat hitam yang tertanam di bawah kulit. Tidak lagi basah atau gatal,
Tapi setiap kali Feby menyentuhnya, ada sensasi dingin yang menjalar, seperti jari es yang meremas dagingnya dari dalam. Dokter mungkin bilang itu bekas luka biasa, tapi Feby tahu itu bukan. Itu pengingat abadi dari apa yang terjadi di balik pintu terkunci itu. Feby memutuskan berhenti pergi ke Mangga Besar setelah malam terakhir yang paling buruk. Malam itu, ritual berlangsung lebih lama dari biasanya. Pak Hasan tampak seperti kesurupan, gerakannya lebih kasar seperti binatang yang lapar. Kain kafan hitam di bawah tubuh Feby terasa hidup, bergetar pelan setiap kali cairan dari Pak Hasan menetes ke atasnya. Feby masih sadar di bawah ilmu gendam, mata terbuka lebar, tapi tubuh kaku. Ia merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya, bukan cuma tubuh, tapi lebih dalam, seperti jiwa yang retak dan bocor. Setelah selesai, Pak Hasan mundur dengan napas terenggah, matanya merah seperti darah. Ia bilang penyembuhan selesai, tapi Feby tahu itu bohong. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya, atau justru hilang. Pulang malam itu, Feby duduk di ojek dengan tubuh gemetar. Ibu di belakangnya memegang pinggangnya, tapi Feby tidak merasakan kehangatan tangan ibu. Semuanya terasa dingin sekarang. Di kos, ia langsung merebahkan diri di kasur tanpa mandi. Bau air kembang dan kemenyan masih menempel di kulitnya, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Malam itu ia tidak mimpi, tapi bangun pagi dengan dada kosong. Seperti ada lubang besar di dalam tempat jiwa seharusnya berada. Feby coba makan, tapi makanan terasa hambar. Ia coba hubungi teman di hotel, tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinga. Hari-hari berikutnya semakin parah. Feby kembali bekerja sebagai LC, tapi semuanya berubah. Tamu-tamu yang dulu membuatnya merasa kuat, sekarang terasa seperti bayangan. Setiap kali ada yang menyentuhnya, ia merasakan tangan Pak Hasan lagi, dingin dan lengket. Luka gelap di kulitnya seperti bernyawa, berdenyut pelan saat malam tiba, seolah memanggilnya kembali ke gang sempit itu. Feby mulai menghindari cermin. Setiap kali ia lihat wajahnya, ada bayangan hitam di belakang bahu, seperti sosok Pak Hasan yang berdiri diam. Bukan halusinasi, karena ia bisa merasakan napas dingin di lehernya. Ibu Feby tidak curiga apa-apa. Ia senang melihat anaknya sembuh dan kembali bekerja. Tapi Feby mulai menjauh darinya. Setiap kali ibu datang ke kos, Feby merasa marah diam-diam. Ibu yang membawanya ke sana. Ibu yang duduk di luar tanpa tahu apa yang terjadi. Asisten gondrong dengan senyum anehnya pasti sudah tahu segalanya, tapi ia tetap mengalihkan perhatian ibu seperti boneka. Feby ingin cerita, tapi kata-kata macet di tenggorokan, seperti ilmu gendam yang masih bekerja meski ritual sudah berhenti. Beberapa minggu kemudian, Feby mulai merasakan kutukan yang sebenarnya. Bukan luka fisik, tapi yang lebih dalam. Setiap malam, ia tidur gelisah, bangun dengan keringat dingin. Mimpi-mimpinya sekarang lebih jelas. Ia kembali ke ruangan belakang, terbaring di kain kafan hitam, tapi kali ini bukan Pak Hasan yang di atasnya. Sosok hitam yang lebih besar dengan tangan-tangan panjang yang meraih ke dada Feby, menarik jiwa keluar sedikit demi sedikit. Ia bangun dengan nafas tersengal, dan setiap kali itu terjadi, bekas luka gelap di kulitnya tampak lebih hitam, seperti tinta yang meresap lebih dalam. Feby coba lupa dengan bekerja lebih keras. Ia ambil tamu lebih banyak, minum obat tidur untuk malam-malam gelap. Tapi kutukan mengikuti kemana-mana. Suatu malam, saat ia melewati daerah Mangga Besar karena ojek salah jalan, hawa dingin tiba-tiba menyerang. Bau air kembang menyengat hidungnya, meski tidak ada bunga di sekitar. Angin malam terasa seperti tangan yang memegang bahunya, dingin dan kuat. Feby lihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayang-bayang pohon yang bergerak aneh, seperti sosok Pak Hasan yang membuntuti dari kegelapan. Sejak itu, Feby hindari Mangga Besar sepenuhnya. Ia pilih rute lain, meski lebih jauh. Tapi kutukan tidak berhenti di sana. Di kos, barang-barang mulai bergerak sendiri. Gelas jatuh tanpa sebab, pintu berderit malam hari, seperti ada yang coba masuk. Feby pasang lampu tidur, tapi bayangan di dinding tetap ada, berbentuk seperti kain kafan yang melambai.
Ia mulai dengar bisikan samar di telinga, kata-kata mantra yang sama seperti yang dibaca Pak Hasan. Bisikan itu datang saat ia sendirian, membuat bulu kuduk berdiri. Feby sadar, ia bukan korban santet biasa lagi. Santet dari saingannya mungkin sudah hilang, tapi diganti dengan yang lebih buruk. Pak Hasan bukan dukun biasa. Ia cabul yang pakai ilmu hitam untuk memangsa. Kain kafan hitam itu mungkin bukan kain biasa, mungkin tempat menyimpan jiwa-jiwa yang dirampok. Feby merasa jiwanya kosong karena sebagian sudah diambil, tertinggal di kontrakan itu. Asisten gondrong mungkin bukan manusia, tapi penjaga dari dunia lain dengan senyum yang menyembunyikan rahasia gelap. Tahun-tahun berlalu, tapi kutukan tetap. Feby berhenti jadi LC, pindah ke pekerjaan kantor biasa di Bekasi. Ia rawat ibu dan adiknya dari jauh, tapi hubungan mereka renggang. Setiap kali ia lihat ibu, ingatan ritual muncul lagi. Feby tidak pernah cerita ke siapapun, sampai suatu hari ia bertemu Ale, host podcast horor. Ale dengar ceritanya secara kebetulan di sebuah kafe, dan Feby akhirnya buka mulut. Bukan cuma untuk lepas beban, tapi untuk peringatan. Ia cerita detailnya, dari luka basah pertama sampai sisa kutukan yang masih menempel. Feby bilang, iblis sering pakai jubah orang suci untuk memangsa yang lemah. Pak Hasan tampak seperti dukun baik, tapi di balik itu ada monster. Ritual pembersihan jiwa yang katanya suci justru menyesatkan, mengambil lebih dari yang diberi. Feby sekarang hidup dengan hawa dingin yang selalu ada, bau kembang yang muncul tiba-tiba, dan bayangan yang mengikuti. Bekas gelap di kulitnya tidak pernah hilang, selalu jadi pengingat. Setiap malam ia tidur dengan lampu menyala, takut kegelapan datang lagi. Tapi yang paling mengerikan, Feby merasa kutukan itu menular. Adik laki-lakinya mulai sakit aneh, luka kecil di kaki kirinya yang tidak sembuh. Ibu mulai mimpi buruk, bangun dengan jeritan. Feby tahu, ini ulah Pak Hasan dari jauh. Kontrakan di Mangga Besar mungkin masih ada, menunggu korban baru. Feby pernah coba kembali sekali, diam-diam, untuk konfrontasi. Gang sempit itu gelap, kontrakan kosong, tapi bau kemenyan masih ada. Di dalam, kain kafan hitam tergantung di dinding, nodanya seperti wajah-wajah yang tersiksa. Feby lari dari sana, tapi kutukan ikut. Sampai sekarang, ia hidup dengan sisa-sisa itu. Jiwa kosong, bayangan mengikuti, dan peringatan yang ia sebarkan. Jangan percaya dukun sembarangan, karena di balik mantra, ada perjanjian gelap yang tidak bisa dibatalkan. Malam selalu menyisakan cerita yang tidak sempat kita lihat. Dan terkadang, sesuatu di balik gelap ikut mendengarkan kita sampai akhir. Jika kamu masih di sini, berarti keberanianmu lebih besar dari bayangan yang mengikuti. Jangan lupa subscribe sebelum lampu kamarmu tiba-tiba berkedip tanpa alasan. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya.